Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Basit Dermawan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika berkomunikasi. Presentasi ini akan mengupas tuntas pentingnya etika dalam komunikasi, mulai dari interaksi personal hingga di ruang digital. Tujuannya adalah membekali Anda dengan prinsip-prinsip untuk menciptakan hubungan yang efektif dan saling menghormati. Mengapa etika Islam dalam komunikasi? Etika komunikasi bukan sekedar aturan, tetapi fondasi untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas. Tanpa etika, pesan sering disalahartikan dan hubungan dapat rusak. Contohnya yang ke-1, membangun kepercayaan. Komunikasi yang jujur dan tulus menciptakan dasar kepercayaan. Yang kedua, meningkatkan kredibilitas. Cara kita berbicara mencerminkan integritas dan profesional. Yang ketiga, mengurangi konflik. Pendekatan etis membantu meredakan ketegangan dan salah paham. Pilar-pilar komunikasi yang beretika. Komunikasi yang etis berdiri di atas prinsip-prinsip universal yang menjamin kejelasan, rasa hormat, dan niat baik dalam setiap interaksi. Yang ke-1, kejujuran. Menyampaikan informasi yang akurat dan benar. Yang kedua, kejelasan. Memastikan pesan disampaikan dengan mudah dipahami. Yang ketiga, rasa hormat. Menghargai waktu, pandangan, dan martabat lawan bicara. Yang keempat, keadilan. Memperlakukan semua pihak secara setara dan tidak bias. Yang keempat, bertanggung jawab atas dampak dari kata-kata tindakan. Mendengarkan aktif lebih dari sekedar mendengar. Mendengar aktif adalah keterampilan kritis dalam etika berkomunikasi. Ini melibatkan penyerapan penuh, pemahaman, dan respon terhadap lawan bicara, bukan hanya menunggu giliran untuk berbicara. Yang ke-1, fokus penuh. Hilangkan gangguan dan alihkan perhatian sepenuhnya. Yang kedua, konfirmasi pemahaman. Mengulang poin utama untuk memastikan interpretasi yang benar. Yang ketiga, sabar dan tidak menyela. Biarkan orang lain menyelesaikan pemikiran mereka sepenuhnya. Bahasa tubuh, pesan tersirat yang kuat. Komunikasi nonverbal seperti bahasa tubuh seringkali menyampaikan lebih banyak daripada kata-kata. Memahami dan mengelola isyarat ini adalah kunci komunikasi yang etis. Yang ke-1, postur terbuka, menunjukkan keterbukaan, penerimaan, dan ketertarikan. Yang kedua, kontak mata, menyampaikan perhatian, kejujuran, dan kepercayaan diri. Yang ketiga, ekspresi wajah. Pastikan ekspresi wajah Anda selaras dengan pesan verbal Anda. Pilihan kata, kekuatan dan dampaknya. Kata-kata memiliki kekuatan untuk menginspirasi atau menghancurkan. Etika menuntut kita untuk menggunakan bahasa yang konstruktif, tepat, dan sensitif. Yang ke-1, hindari bahasa menghakimi. Fokus pada fakta dan hasil, bukan pada karakter atau motif pribadi. Yang kedua, gunakan saya dan kita. Tunjukkan kepemilikan atas perasaan saya, merasa, dan libatkan tim. Yang ketiga, kepekaan budaya. Pilih kata yang inklusif dan menghormati latar belakang lawan bicara. Yang keempat, pesan yang positif. Bingkai kritik atau umpan balik dalam konteks pertumbuhan dan solusi. Empati, memahami perspektif orang lain. Taking action, understanding others. Effective empathy, sharing feelings, compassionate. Menghindari kesalahpahaman dan konflik. Komunikasi yang beretika secara proaktif mencegah konflik dengan memastikan pesan yang jelas dan niat baik. Identifikasi asumsi. Jangan berasumsi, selalu klarifikasi keraguan Anda dengan pertanyaan terbuka. Umpan balik yang membangun.
Berikan kritik secara pribadi, fokus pada perilaku bukan individu secara spesifik. Yang ketiga, dokumentasi kunci. Pastikan keputusan atau poin penting dicatat dan dibagikan secara tertulis. Yang keempat, jeda sebelum merespon. Hindari reaksi emosional, ambil waktu sejenak untuk menyusun respon yang rasional. Etika komunikasi di era digital. Platform digital membawa tantangan etika baru di mana kecepatan sering mengorbankan refleksi dan kehati-hatian. Yang ke-1, netiquette yang sopan. Gunakan bahasa formal saat berkomunikasi, profesional, email atau chat. Yang kedua, verifikasi informasi. Yang ketiga, privasi batasan. Hormati batas waktu dan privasi orang lain. Hindari pesan di luar jam kerja. Yang keempat, kehadiran permanen. Ingat, apa yang diunggah secara digital akan ada selamanya. Berpikir sebelum mengetik. Kesimpulan dan tantangan masa depan. Etika komunikasi adalah praktik berkelanjutan yang memerlukan kesadaran diri dan adaptasi. Di dunia yang semakin cepat, prinsip-prinsip ini lebih penting daripada sebelumnya. Kesadaran diri penting untuk selalu merefleksikan cara kita berkomunikasi. Fokus pada nilai. Pastikan komunikasi didasarkan pada nilai-nilai yang besar. Yang ketiga, adaptasi digital. Terus belajar dan menyesuaikan etika di tengah perkembangan teknologi. Membangun komunikasi yang beretika adalah investasi dalam kesuksesan jangka panjang, baik secara pribadi maupun profesional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.